Dua doktor berjalan ini saat ini. Ya, jadi begitu luar biasa. Saya juga menyapa teman-teman IHGMA, para senior saya yang begitu antusias untuk tetap bareng support event kita ini. Ya, baik para ketua DPD, banyak di sini saya tidak sebut satu-satu, tapi Anda semua saya cintai. Kita cintai IHGMA untuk berbagi dengan teman-teman yang lain. Seri hari ini saya tidak kupas, Pak Dino akan kupas langsung. Besok kita punya dari sisi F&B, ya, lagi 2 hari kita juga akan bahas dari sisi engineering. Jadi semua departemen yang ada di hotel, kita melihat bagaimana survival kita di dalam menghadapi post-COVID-19. Nah, ke depan, di minggu depan kita akan ada materi leadership. Nah, di sini juga dengan materi revenue management. Dua komponen ini yang kita tunggu-tunggu juga, ya. Dan lanjut ke depan lagi sedikit saya ulas bahwa kita juga minta para dedengkot kita ini, para dewan kehormatan dan dewan pembina juga untuk membagi dan berbagi, ya, sharing dengan materi-materi yang ada. Jadi kalau saya boleh buka bocorannya, ada 10 sesi bersama Sri Kandi GM Indonesia akan tergabung di acara ke depan. Nah, ini bukaan ceritanya seperti itu. Dan tidak lupa saya juga sampaikan bahwa di YouTube, bagi teman-teman yang bertanya mana record daripada event ini, ada di YouTube, ya, di IHGMA Online Learning. Jadi Bapak Ibu bisa buka, adik-adik nanti yang mau memakai materi yang ada, silakan. Jangan lupa klik subscribe, jempolnya juga kita butuhkan. Ya, saya rasa itu pembukaan acara hari ini. Selamat buat Pak Dino, Mbak Linda, dan Pak Arief. Mohon, monggo silakan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Arya. Sama-sama. Ya, seperti yang kita ketahui, di era globalisasi ini tentunya keadaan negara kita sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Bukan hanya di negara Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Mulai dari masalah kesehatan, masalah perekonomian negara, dan banyak sekali usaha-usaha juga yang terdampak dari COVID-19 ini. Contohnya, salah satunya industri perhotelan. Berkurangnya jumlah pengunjung hotel tentunya mempengaruhi finansial hotel. Nah, pada webinar kali ini, kita akan membahas mengenai Finance Management Strategy for Surviving and Post-Pandemic. Tentunya dengan narasumber yang ahli di bidang ini, Dr. Dino Leonandri, SEMM CHA-CBM, CHIA. Saya bacakan sedikit biografinya, Pak. Mohon izin. Beliau merupakan General Manager di Grup Marriott International dari April 2019. Kemudian beliau juga merupakan Vice President Operation di Horizon Hotel Group periode Desember 2017 sampai Maret 2019. Vice President Finance periode 2014 sampai 2015, General Manager Swissbell Arion Kemang Jakarta, Pre-Opening General Manager Swissbell Pondok Indah Jakarta, Pre-Opening General Manager Best Western Premier Pondok Indah Jakarta, Pre-Opening General Manager Alana by Aston Surabaya, Owner Representative of the Quality Singapore, Metro Sydney Australia, Holiday Inn Bandung, Ibis Semarang, dan RS International Sentosa Bandung, EAM, Aston Braga Bandung, dan Assistant Director of Finance Four Seasons Jimbaran Bali. Dan beliau juga merupakan dosen dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dari 2016 hingga sekarang. Dan beliau juga merupakan dosen pembimbing saya dulu waktu skripsi. Oke, baik, narasumber kita hari ini, Pak Dino, diberikan waktu 15-20 menit untuk memaparkan materi yang telah disiapkan. Dan nanti setelah pemaparan materi, kita akan ada sesi tanya-jawab bersama para peserta.
Untuk itu, terlebih dahulu kepada Bapak Dino, saya mempersilahkan untuk memaparkan materi. Silakan Pak Dino. Oke, terima kasih Linda. Terima kasih Pak Ketua Umum, Pak Arya Pering, rekan-rekan GM, senior, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina dari IHGMA. Hari ini, sama rekan-rekan mahasiswa juga, saya lihat tadi ada beberapa mahasiswa dari beberapa kampus di Jawa dan di luar Jawa. Hari ini saya cuma mau sharing saja, tidak menggurui, cuma sebatas sharing saja. Kebetulan dengan adanya work from home ini, kita menjadi lebih produktif nulis sama bikin webinar. Kebetulan saya partneran sama Pak Arief, diajakin Pak Arief di beberapa webinar. Topik yang akan disampaikan saat ini mungkin ya sekitar tentang kondisi dari pandemik ini lebih dari sisi ke finance management ya. Yang pertama mungkin adalah satu-satunya sekarang adalah yang sering kita day to day jalankan adalah membuat cash flow. Cash flow mungkin dibuat dari jam ke jam atau dari minggu ke minggu karena memang kondisinya sangat sulit bagi kita semua industri, tidak kita saja, seperti yang disampaikan oleh Linda sebagai moderator, di industri manapun mengalami hal yang sama. Setelah cash flow management, mungkin saya akan sharing juga cara merestrukturisasi hutang ya, karena kebanyakan kan memang pembiayaan hotel ini dari hutang ya, selain owner punya equity, jadi gimana cara merestrukturisasi hutang. Dan yang terakhir, topiknya adalah bagaimana cara menentukan BEP level, tingkat BEP untuk dalam kondisi new normal. Jadi tingkat BEP ini mungkin digunakan nanti untuk para GM sebagai guidance tim sales dan tim lainnya untuk menjalankan roda usaha. Waktu dia jualan, dia harus pakai di bottom berapa, dia harus bisa jualan angka tersebut ya. Mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Mas Yoko bisa tolong di judulnya saya mengambil judul cash flow atau cash bond ya. Jadi setelah periode pandemik ini kita akan menjadi cash flow. Jadi cash flow-nya menjadi sehat atau menjadi hutang gitu, jadi problem itu kan menjadi dua hasil dari kondisi keluar dari kondisi ini gitu ya. Beberapa ahli menyebutkan bahwa kondisi ini mungkin akan kembali normal mungkin di tahun depan ya. Jadi mungkin juga napas kita harus kuat nyampe tahun depan, gimana caranya bisa survive sampai tahun depan, bisa sustain sampai tahun depan. Jadi makanya saya ngambil judulnya yang agak ringan saja, yaitu cash flow atau cash bond. Jadi istilahnya jadi cash flow atau jadi hutang ya. Jadi itu topiknya. Next. Ya, kita mungkin belajar makronya dulu ya sebelum kita ke mikro nanti detailnya. Jadi kita mungkin bisa melihat ini adalah perbedaan krisis ekonomi Indonesia dari tahun 98, 2008, 2020. Di tahun 98 itu kan yang terjadi hanya semi globalisasi ya, mulai dari di Thailand ada krisis nilai tukar dan hanya terbatas pada sektor finansial saja gitu. Jadi semi globalisasi ini krisis hanya di Asia. Terus tahun di 2008 itu lebih di Amerika ya, kalau kita pernah dengar dulu ada goncangan di stock exchange di Amerika ya, menyebar sebagian tapi terbatas di Asia. Ke Indonesia tidak terlalu seperti sekarang ya. Kalau sekarang ini kan krisisnya global, dimulai dari krisis kesehatan yang mengganggu aktivitas sosial ekonomi, terus tekanan sektorial termasuk kita industri hotel dan finansial termasuk, makanya pemerintah melakukan beberapa stimulus ekonomi melalui relaksasi pajak, relaksasi keuangan ya, terutama untuk strukturisasi hutang yang nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, next slide, Mas. Ini kebetulan kemarin dapat data dari Pak Haryadi bahwa total jumlah pekerja berdasarkan BPS, Biro Pusat Statistik tahun 2018, mungkin tahun 2020 sudah bertambah ya. Jadi total seluruh pekerja di sektor hotel itu sekitar 408.000 orang. Sedangkan kalau sektor
pariwisata itu 13 juta. Dan menurut statistik dari PHRI, 90% itu dirumahkan atau unpaid leave. Nah, ini memang jadi beban kita semua. Kita sebagai general manager harus berpikir keras bagaimana caranya kapal ini bisa terus berjalan sampai dengan tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, ini kemarin Pak Haryadi dengan timnya menghitung jika terjadi misalnya kita mau menggerakkan semua sektor hotel atau sektor pariwisata, restoran termasuk ke dalamnya untuk bisa tumbuh, itu ternyata dibutuhkan suntikan modal kerja gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah berhitung ya bahwa ada beberapa hotel yang kekuatan cash flow-nya hanya nyampe bulan kemarin, April, Mei, ada yang nyampe Juni, 1-2 mungkin nyampe Juli karena dia punya cadangan misalnya dari CAPEX yang tidak dipakai bisa digunakan, atau mungkin juga beberapa owner tidak menarik dananya, owner withdraw tidak terjadi dilakukan, jadi profitnya tetap disimpan di banknya operation sebagai return earning, mungkin dapat izin dari owner atau dari corporate-nya untuk menggunakan dana tersebut untuk bisa sustain periode kita hotelnya tutup ya kan. Kita asumsikan semuanya hotelnya tutup, kalaupun yang buka kan hanya single digit ya, sekitar 10%, 20% itu memang agak berat ya. Karena mungkin Bapak Ibu pernah berhitung, nanti di sesi terakhir itu kita akan ada studi kasus menghitung bagaimana cara menghitung BEP okupansi ya, minimum okupansinya berapa gitu bahwa hotel itu bisa berjalan gitu. Linda, suara saya oke, jelas sih, Lin? Suara saya jelas? Oke ya. Oke, jadi dari data dari PHRI ini ternyata dibutuhkan sekitar 21 triliun untuk merecover bisnis hotel dan restoran di Indonesia kalau ingin balik, maksudnya bisa beroperasi. Selanjutnya, next. Next, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini perkiraan pertumbuhan ekonomi ini yang nanti menjadi dasar kita buat budget ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, pastikan ya, waktu kita bikin budget itu nanti base-nya bukan tahun 2020 ya, untuk bikin budget 2021 ini. Karena kalau kita pakai base 2020 kan terjadi satu semester ini praktis pandemik ya. Kalau pandemik ini kan biasanya menurut sejarah pandemik itu akan terjadi 100 tahun sekali gitu. Jadi mudah-mudahan tahun depan selanjutnya kita tidak menghadapi ini. Jadi ini dasarnya nanti membukin Ibu, base-nya adalah tahun 2019 ya kalau bisa. 2019 punya performance top line-nya, revenue-nya gitu ya. Itu menjadi dasarnya, karena kalau 2020 diambil itu akan kekecilan. Atau mungkin understated ya istilahnya kalau di finance. Bapak Ibu, ini perkiraan pertumbuhan menurut versi World Bank ya. Dikatakan bahwa ini Indonesia itu akan tumbuh tahun depan sekitar 5,2%, mungkin ini sangat optimistik gitu. Kita bisa lihat, ini justru pesimistik, yang optimistik mungkin dari IMF sekitar 8,2% dan sebagainya. Nah, cuman kita harus pastikan yang namanya di finance selalu menyiapkan adalah worst scenario ya, jangan membuat suatu perkiraan bisnis yang terlalu mengawang-awang karena problem nanti Bapak Ibu. Beberapa chain saya lihat dia menggunakan data 2019 sebagai base, nanti kita bikin budget di 2021. Tapi si expense-nya itu dikurangin gitu, fix sama variabelnya terutama ya, variabelnya sama fix expense juga dikurangi mungkin sekitar 30%. Kalau Bapak Ibu bisa dapetin nanti di tahun 2021 GOP-nya bisa positif ya, bukan GOL gitu ya. Jadi Bapak harus pakai base-nya 2019 sebagai top line, nanti expense-nya mungkin kita turunkan dari 2019 itu, actual 2019 sekitar 30% supaya dapat GOP-nya gitu. Karena perkiraan ekonomi itu bahwa recovery bisnis hotel itu sekitar November 2021 ya. Malah kita belajar dari China dan Amerika Utara. China waktu terjadi pandemik di 2 Desember. Di Desember dia kena pandemik dan Januari, waktu hotel itu dibuka di Februari, dia baru bisa recover, atau 3 bulan pertama itu masih single digit okupansinya. Baru mungkin di bulan keempat baru mulai agak merangkat ke 40, 50, sampai seterusnya ya. Next. Nah ini yang pertama, topik pertama kita adalah kita harus membuat
yang namanya sustainable cash flow ya. Karena cash flow ini adalah suatu speedometer kita ya untuk nunjukin kita kira-kira kecepatan kita berapa, posisi fuel bensin kita berapa, nyampe nggak nih ke tujuan gitu loh. Nah, Bapak Ibu bisa kita lihat bahwa pasti periode di April Mei ini adalah periode yang sangat berat. Beberapa hotel sudah melakukan yang namanya unpaid leave ya. Unpaid leave banyak beberapa hotel menggunakan beberapa pendekatan, ada yang unpaid leave dibayarin dari mulai GM sampai dengan supervisor misalnya 50%, ada yang berjenjang mungkin dari GM 50%, HOD 30%, supervisor 20%. Nah, ada beberapa kasus dia hanya kuat dengan April, Mei, Juni, katakanlah Juli buka itu, si posisi cash flow-nya masih belum bisa, katakanlah Juli kita buka atau Agustus kita buka, itu masih kedodoran tuh cash flow-nya. Akhirnya beberapa hotel yang saya lihat akan melakukan perlakuan unpaid leave ini mungkin sampai dengan Oktober atau mungkin sampai dengan Desember gitu. Jika memang jualannya atau kondisi market belum terlalu banyak perubahan, apalagi beberapa kota yang memang accessibility-nya sangat terbatas, misalnya hanya airport-nya hanya dibuka dan hub-nya hanya dari Jakarta gitu. Nah, itu akan jadi problem bagi bisnis, tidak bisnis hotel aja, tapi bisnis ekonomi di daerah tersebut ya. Jadi Bapak Ibu pastikan bikin kembali cash flow kekuatan kita sampai mana. Nah, memang harus dilakukan suatu suatu yang ekstrim ya Bapak Ibu, maka mau tidak mau kalau ini kapalnya ini mau jalan, mungkin nggak semua penumpangnya bisa ikutan nyampe ke ujung gitu loh. Kalau penumpangnya nyampe ke ujung, ini kapalnya berat, bisa karam gitu loh. Atau mungkin kita harus sebagian yang dengan berat hati kita harus lay off atau terminate atau mungkin diistirahatkan dan sebagainya. Karena memang kapal besarnya ini harus jalan nih. Nah, untuk jalan itu dibutuhkan pengorbanan gitu. Pengorbanan dari semua tim gimana caranya supaya kapal ini tetap bisa jalan. Nah, cash flow-nya ini benar-benar Bapak harus benar-benar menggunakan worst case scenario dulu ya Pak. Karena ini kemungkinan yang saya bilang tadi, mungkin Oktober baru bisa BEP operation doang gitu loh. Sampai dengan bayar gaji mungkin ya. Tapi kita nggak tahu juga, kayak tadi ada beberapa daerah yang accessibility-nya sangat terbatas, market driven-nya hanya mengandalkan satu dari airport misalnya datangnya tamu. Beberapa hotel saya lihat melakukan beberapa terobosan-terobosan itu seperti penjualan voucher yang book now stay later. Ternyata kalau kami analisa, saya kebetulan sama Dr. Arief bikin riset penelitian gitu. Ada beberapa hotel chain besar yang berhasil dia jualan voucher itu ya, book now stay later. Jadi ada dua variabel ternyata, satu variabel memang branding itu yang kuat. Kedua, destinasi kotanya itu juga menjual gitu loh. Jadi ada satu hotel di satu kota destinasi di Indonesia, dia bisa jualan voucher dalam 1 minggu ke 2 minggu itu sekitar 1,5 miliar. Tapi saya lihat ada beberapa juga hotel yang gagal gitu ya jualannya, ya mohon maaf karena latah pengen jualan book now stay later gitu ya. Mungkin hotel brandingnya belum kuat di posisi itu gitu. Jadi menurut saya variabel yang menentukan keberhasilan voucher jualan itu adalah satu, the power of brand. The power of brand dari hotel tersebut juga membantu kan. Terus yang kedua destinasinya gitu. Mungkin destinasinya memang orang dicari. Kita pengen ke Bali sekarang pakai chain yang kelas luxurious, dapat harganya mungkin yang harga bintang 4, pasti orang antri kan beli voucher tersebut. Nah, saya lihat ini efektif bagi hotel-hotel yang memang punya kekuatan brand, tapi mungkin perlu dikaji lagi. Ya mudah-mudahan nanti saya juga minta bantuan dari rekan-rekan GM, kami melakukan riset. Jadi saya sama Pak Dr. Arief sudah info ke Pak Ketum, kami akan berposisi sebagai riset peneliti di industri hotel. Kebetulan kan kita teman-teman punya data semua nih, kita bisa melihat kalau fenomena terjadi seperti apa, jadi kita bisa bantu analisa, nanti kira-kira kita sama-sama bisa menaikkan pariwisata lagi, kira-kira dari penelitian itu apa yang terjadi, dan kira-kira secara teori atau secara prakteknya apa yang harus dilakukan untuk recovery bisnis tersebut.
Bapak Ibu mungkin sekarang dengan adanya new normal ini, kita sudah tidak bisa lagi berbicara rasio pada saat kondisi normal ya. Dulu kita kalau hotel bintang 4, bintang 5, rasio pegawainya misalnya di HRD itu ada direktur HR, ada training, ada employee relation gitu. Sekarang ada satu hotel besar, big chain internasional, dia bikin aturan bahwa satu HR itu sudah bisa mengcover 100 orang. Jadi Anda kalau hotelnya 100 orang, cukup HRD doang atuh gitu, nggak usah pakai bla bla bla. Nah itu mungkin mindset ini yang kita harus rubah gitu. Memang akan bertabrakan dengan SOP kita yang dulu-dulu bahwa kayak di accounting aja. Sekarang ada satu hotel yang internasional, yang auditnya juga jalannya sangat ketat, cuma 3 orang accounting-nya. Jadi akhirnya pekerjaan bisa receiving digabung purchasing yang menurut secara Bible-nya accounting kan nggak boleh purchasing sama receiving jadi satu. Tapi kita mindset-nya harus kita udah rubah sekarang. Kalau kita mengikuti kondisi normal, organisasi Anda menjadi gemuk gitu loh. Sedangkan yang dibutuhkan sekarang multitasking ya, yang pasti jumlah orangnya juga harus diminimumkan karena mungkin yang tadi saya bilang Mbak, periode Juni ke Oktober mungkin okupansi masih single digit sekitar 10% ke bawah. Sedangkan Bapak Ibu mungkin pernah berhitung bahwa BEP hotel itu mungkin katakanlah rata-rata di industri dia baru 30% baru BEP ya. Tapi memang ini nggak bisa kita jadi ambil gambaran karena BEP itu kan berbeda hotel satu dengan hotel lain mulai dari variabel dan fixed expense-nya. Tapi at least maksudnya kita mulai merubah paradigm-nya. Paradigm dari normal ke new normal. Di new normal ini SOP berarti kudu dirubah juga, Pak. Karena memang tuntutan market, tuntutannya seperti itu gitu loh. Oke, kita masuk selanjutnya. Next. Ke topik selanjutnya, bisa slide-nya dipindahkan. Nah, ini topik yang kedua juga yang menjadi concern bagi kita sekarang, bagi para JM, mungkin Bapak Ibu mengalami yang namanya kredit macet gitu ya. Tidak dipungkiri ternyata beberapa hotel, beberapa owner menggunakan equity-nya mungkin hanya 30%, sisanya hutang. Nah, hitung-hitungan secara industri kalau Bapak Ibu hutangnya itu di atas kayak tadi equity-nya cuma 30, mau hutang semua 70 atau lebih dari 50-60%-nya hutang, kemungkinan akan terjebak di dalam yang namanya kredit macet ini, itu Bapak Ibu. Nah, untuk mengatasi kredit macet memang ada beberapa hal. Yang pertama mungkin kita memang harus berbicara dengan owner, berbicara dengan operator kita. Setelah dari tadi analisa cash flow, ternyata kekuatan cash flow kita hanya sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan, kalau tidak diinjek dari owner tidak store dana atau store pinjaman lagi, gitu, kita mungkin hotel tidak bisa operation. Nah, memang terjadi suatu diskusi yang alot ya antara owner, operator, kita sebagai GM. Disinilah ujian bagi seorang GM untuk bisa melalui badai ini. Nah, hal yang lain adalah namanya loan restructuring atau restrukturisasi hutang ya. Kemarin itu kan pemerintah sudah mengeluarkan ternyata yang direstrukturisasi misalnya 10 miliar, tapi sudah dikeluarkan lagi relaksasi baru bahwa hutang di atas 10 miliar pun bisa direstrukturisasi, termasuk hotel. Tapi kembali nanti adalah kemampuan kita melakukan suatu lobby dengan bankers. Juga kita harus punya performance-nya juga ya, performance hotelnya. Mungkin nanti di next selanjutnya Bapak Ibu pernah dengar yang namanya call 1, call 2, call 3 ya. Kalau kita ada hutang disebut sama bank, Bapak udah call 4, nah berarti itu udah macet tuh ya. Nanti next selanjutnya saya akan terangin tentang call 1, call 2, call 3. Loan restructuring. Jadi secara prinsip restrukturisasi hutang ini tidak menghilangkan kewajiban hutangnya, tetap hutangnya tetap dihitung. Kebetulan saya dulu pernah kerja di BPPN di waktu ada penyihatan perbankan ya tahun 97, saya megang ada satu industri wisata punya seorang konglomerat zaman Orde Baru dulu, dia punya hutang. Jadi dia pinjam tahun 87 itu pinjam hanya 1,7 miliar. Tapi hebatnya zaman dulu dia 10 tahun dia tidak bayar sama sekali cicilan dan pokok gitu. Terjadilah krisis ekonomi di tahun 97.
nilainya pokok plus hutang itu menjadi 11 miliar. Tadi dari 1,7 miliar jadi 11 miliar ya. Apa yang dilakukannya adalah nanti akan banyak tuh Pak PR-nya, Bapak harus nyiapin forecasting 10 bulan, 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Terus dia akan ngeliat Bapak posisinya call berapa nih. Gitu. Oke, terus restrukturisasi ini hanya mengecilkan cicilan ya, jadi ngecilin cicilan tapi memperpanjang tenornya waktu pengembaliannya. Terus restrukturisasi ini kita sarankan jika sudah normal gitu ya, kalau memang Anda dekat dengan orang bankingnya bisa ngebalik ke kontrak awal supaya kewajibannya nggak terlalu panjang lagi gitu, balikin ke kredit yang awalnya gitu. Jika memungkinkan, memang syarat kita mempunyai privilege ke bank itu kan kita ada pernah dengar Bapak Ibu mungkin ada istilah 3C ya, 3C ya, capital, karakter, dan capacity ya. Jadi kita nanti akan dilihat capital kita berapa ya di luar usahanya Bapak Ibu sekarang yang dijaminkan gitu. Terus karakter modelnya gimana nih? Mohon maaf, ownernya tukang ngemplang utang nggak gitu loh. Bank juga takut nih kalau ownernya tukang gali lubang tutup lubang. Nah, yang terakhir kapasitas kemampuan untuk bayar utang. Next, slide selanjutnya. Di restrukturisasi hutang biasanya ada beberapa ini ya, tadi yang saya sampaikan adalah menurunkan suku bunga kredit. Pemerintah sudah nurunin ya dari beberapa bank sudah nurunin suku bunga pinjamannya menjadi lebih kecil ya. Terus tadi saya bilang perpanjangan waktu kredit itu nambahin tenornya, jumlah masa hutangnya jadi lebih panjang, tapi bunganya atau cicilan menjadi lebih murah. Pengurangan tunggakan bunga kredit, kayak dulu zaman saya di BPPN itu akhirnya kita bisa menghilangkan bunganya, jadi kewajibannya hanya pada pokok karena memang gitu akhirnya dikeluarkan regulasi pemerintah ya untuk membantu perekonomian, jadi semua bunganya diputihkan, dihapuskan gitu ya. Yang lain adalah menambah fasilitas kredit atau yang tapi jarang ini terjadi atau konversi kredit. Jadi si banknya jadi nyemplung jadi pemegang saham, tapi ini jarang ya, apalagi kalau hotel lokal, maksudnya hotel kecil, bank pun banyak kewajiban dan beresiko juga kalau dia menanam saat ini karena memang kan investasi hotel itu platnya industrinya masih merah gitu ya, jadi belum menarik lagi untuk bank untuk financing. Nah, Bapak Ibu tadi saya pernah ceritain ya tadi tentang call. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dibilang Bapak baru call 1, baru call 2, itu artinya sama sesuai dengan kita aging kita, kalau AR aging. Jadi kalau orang yang punya AR agingnya 1-90 hari itu disebutnya call 2 ya. Namun dalam era new normal ini, OJK dan Bank Indonesia melakukan suatu kebijakan baru. Jadi walaupun Bapak masuk ke call 2 saat ini, masih dibilang itu lancar. Tapi kalau udah call 3, 4, 5 emang udah macet ya. Tapi maksudnya jika Bapak masih call 2, kemungkinan untuk direstrukturisasi itu besar gitu, karena masih dianggap lancar gitu ya. Tinggal Bapak nanti tambahin forecast-nya 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan seperti apa gitu. Tapi bikinnya juga jangan mengawang-awang, Pak. Mereka juga punya analisa kredit, bisa tahu pertumbuhan ekonomi berapa, pertumbuhan industri berapa. Jadi jangan salah juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya nanti posisi Bapak waktu sebelum macet ini masih call 2 sih aman gitu ya. Tapi kalau sebelum posisi ini udah call 5, terus minta lagi restrukturisasi itu agak susah tuh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus agak alot nih dealing sama kepala cabang bank. Karena kepala cabang bank ini kan bertanggung jawab sama kayak kita lah, agingnya kan ada performance-nya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya NPL ya, non-performing loan. Jadi si pemimpin bank itu harus punya NPL-nya misalnya kalau nggak salah 5% misalnya atau 2% gitu. Nah, NPL ini kalau loan-loan yang bermasalah ini makin banyak, persentasenya semakin besar dan dia menjadi rapot merah bagi si kepala cabangnya itu. Jadi Bapak Ibu juga ini jadi concern gitu. Jadi kita nggak bisa dealing juga kalau memang Bapak udah call 3 ke atas ya, call 3, call 4, call 5 dan sebagainya. Oke, next slide. Nah, slide yang terakhir mungkin kita coba berlatih Bapak Ibu
dalam kondisi new normal nih, Bapak mau hotel buka nih. Mau hotel buka, sekarang kondisinya beberapa hotel gede aja udah jualan voucher, misalnya gitu. Itu kan bisa mempengaruhi persepsi publik ya. Misalnya chain gede itu jualan yang bintang 5 cuman voucher, beli voucher 1 juta kapan stay-nya sampai setahun depan. Nah, itu kan bisa mendorong ke bawah tuh selling rate kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti waktu hotel mau buka, baiknya sebelumnya hitung dulu nih BEP minimum berapa level ADR-nya. Oh ya, untuk ini saya juga dibantu, terima kasih ke Pak Sahrul Sauta ya. Pak Sahrul Sauta itu senior FC, dia sempat CEO, jadi GM juga di Bali. Nah, ini tuh materi dia ngajar di STP Bali, STPBI Bali ya kalau nggak salah. Nah, saya minta izin ke dia untuk bisa share ke teman-teman GM dan rekan-rekan mahasiswa untuk menghitung BEP ini. Nah, menghitung BEP ini penting. Jadi supaya si para sales itu dibekali alat gitu. Saya jual bottomnya berapa nih gitu kamar gitu. Jangan nanti jualannya asal kacang goreng tapi ternyata rugi gitu ya. Jadi dengan BEP minimum itu kita ngasih patokan atau pedoman bagi sales atau tim siapapun yang jualan di hotel kita, BEP-nya segini nih. Jadi kalau kamu jualan harus selling rate-nya segini ya. Jadi BEP minimum level itu ya kurang lebih untuk kan sekarang persaingan bisnis semakin berat nih Pak. Kita sudah berpikirnya mungkin sekarang mindset-nya kita rubah ya. Bukan lagi mengejar yang namanya yield mungkin ya. Kita lebih mengejar ke cash flow ya. Mungkin jangka pendek ini. Gimana caranya jualan itu bisa ngedorong cash flow, bisa bayar listrik, bisa bayar gaji gitu ya. Kita perlunya cash flow ya. Kita perlu ARR juga, kita perlu RevPAR, tapi buat gaji, membayar gaji kan nggak pakai RevPAR ya Bapak Ibu. Bayar gaji nggak pakai ARR, bayar gaji itu pakai cash flow, pakai duit gitu ya, pakai cuan. Jadi kita harus berpikir realistis itu. Sekarang jualannya berapa nih gitu loh. Kalau jualannya dulu biasa kita 1 juta, ya mungkin gitu sekarang dengan kondisi sekarang mungkin bisa nyampe 50% dari 1 juta gitu. Karena pertumbuhan ekonomi atau pergerakan orang atau daya beli sekarang orang juga sudah berat gitu ya. Pemerintah mungkin untuk perjalanan dinas, untuk perjalanan dinas, meeting-meeting itu mungkin dananya sudah habis ini untuk alokasi ke COVID ini gitu. Jadi gambaran ke depan market pun juga saturated gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa mempunyai strategi yang gimana caranya gitu kita bisa menghidupi operation kita gitu tanpa membebani owner dan bank atau yang lainnya ya. Jadi untuk menghitung BEP-nya adalah kita satu contoh next selanjutnya. Ini kebetulan terima kasih Pak Sarul nih bantuin saya bisa sharing ini. Nah Pak Sarul ini bikin sharing nih nanti Bapak Ibu kita kasih Excel-nya untuk belajar ya. Jadi ini ada satu studi kasus nih, ada satu kasus PT Nuansa Fund Resort Ubud membuat perencanaan bisnis yang berkaitan dengan pricing strategi pada saat new normal. Manajemen tim sepakat untuk menghitung BEP revenue dan menghitung minimum level average room rate berdasarkan BEP. Strategi ini, seperti yang saya sampaikan tadi, tujuannya untuk mengantisipasi kemungkinan kompetisi bisnis di saat new normal tiba. Ya, kita mengantisipasi sepertinya gitu akan terjadi memang perang harga ya, tapi ya Bapak Ibu, kalaupun yang paling terburuk masuk ke dalam kawah perang harga, at least Bapak punya patokan berapa sih BEP ARR saya gitu dengan okupansi tersebut. Nah, ini contohnya di satu kasus di Nuansa Fund Resort di Ubud, Bali ya. Ini contohnya misalnya ini menggunakan data Desember 2019 ya. Jadi ketahuin misalnya okupansinya 58%, occupied room-nya segini, revenue-nya sekitar 214 berapa nih miliar ya. GOP-nya 41%, 82. Bapak Ibu pernah ini nggak pernah zaman kuliah dulu atau ini pernah baca nggak gimana sih cara menghitung BEP dari ARR? Jadi kita tuh bisa menghitung BEP ARR-nya berapa gitu loh. Tadi kan ARR-nya karena ini hotelnya mungkin resort ya gede. Ini asumsinya memang ARR misalnya 6 juta gitu kan. Nah, rumusnya ternyata untuk menghitung itu adalah
fixed expense dibagi, ini rumusnya. Nanti saya kasih ya, nanti itunya materinya sama Excel-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal masukin angkanya, itu langsung kelihatan angkanya. Dan angka itu bisa dipatokan buat Bapak Ibu untuk nge-brief tim sales dan tim jualan yang lainnya ya. Selain sales mungkin yang jualan kan ada F&B juga jualan atau yang lain. Jadi rumusnya adalah fixed expense dibagi 1 dikurang variable cost dibagi revenue. Bapak Ibu harus pastiin yang namanya fixed expense sama variable ya. Fix kan yang pasti kalau di hotel adalah listrik, mau nggak mau wajib harus dibayar, terus gaji ya, PTR ya, payroll, tax, employee relation itu komponennya fix ya. Nah, yang variabel itu memang beberapa hotel tidak bisa di universal ininya ya, variabelnya atau fixnya ya, tapi rumusnya sama, tinggal nanti Bapak Ibu mendefinisikan fixed expense-nya sama variable expense-nya apa aja gitu ya. Saya juga meluruskan mungkin ya, banyak beberapa orang bilang ada fixed cost di room. Di room itu sebenarnya nggak ada fixed cost, yang adanya fixed expense ya, cuman itu hanya literasi bahasa aja. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, jadi rumusnya ini tadi saya sampaikan. Jadi fixed expense, ini harusnya fixed expense ya, dibagi 1 dikurang variable cost dan revenue. Nah, tadi kan didapatkan fixed expense-nya tuh 66 miliar kan ya, di slide berikutnya sebelumnya tuh. Terus dikurangin dengan variabelnya 60. Jadi dari sini didapatkan dia akan baru BEP di 92 miliar. Nah, 92 miliar ini dibagi dengan room occupied, dapatlah Ibu ARR-nya nanti. ARR-nya di 2,6. Bisa di-mute nggak, Lin? Atau Pak Yoko? Nah, Bapak Ibu, jadi itu ya tadi untuk menghitung berapa okupansi minimal, nanti berapa ADR minimal, ini rumusnya udah ada. Nanti saya kasih itunya, share-nya atas izin dari Pak Sarul. Nanti kita akan share. Bapak Ibu nanti tinggal masukin. Tapi pastiin tadi ya, saya bilang fixed expense, variable expense itu, pastikan karena beberapa chain kan, beberapa ada pendekatan yang berbeda ya. Nah, ini pendekatan seperti inilah yang harus mungkin beda-beda gitu. Tapi rumusnya sama. Selanjutnya, next. Selanjutnya, next. Nah, ini untuk menghitung GOP expectation-nya juga sama rumusnya. Jadi dari fixed expense ditambah berapa sih GOP-nya yang akan ditargetkan. Nah, didapatkan GOP-nya di 150 juta. 150 miliar ya, sorry. Kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu mungkin udah 15 menit belum? Linda udah ya? Mungkin saya kembalikan ke Linda, nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan. Dipersilakan. Terima kasih buat semuanya. Baik, terima kasih Pak Dino untuk pemaparan materinya. Seperti yang disampaikan tadi, kita di era sekarang ini, di era pandemi ini pun harus kita sebagai owner hotel, sebagai para GM, sebagai hotelier, harus siap menghadapi pandemi ini dan bertahan. Meskipun seperti tadi kata Pak Dino, semua butuh pengorbanan dan kita juga harus mempersiapkan untuk menghadapi masa-masa new normal yang akan datang. Seperti itu. Dan juga kalau mau jualan itu bisa untuk mendorong cash flow ya Pak. Bagaimana cara untuk mengatasi pembayaran listrik, pembayaran gaji, dan lain-lain. Oke, mungkin saya memberikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin dari chat sudah ada pertanyaan, Linda. Ya, mungkin sebentar ya, saya baca dulu. Tadi kayaknya ada dari Pak Budi Kuncoro. Pak, pertanyaannya. Arahan untuk perpajakan di sektor perhotelan bagaimana ya, Pak? Oke. Saya jawab satu-satu atau saya jawab dulu ya, atau gimana? Boleh Pak, boleh. Boleh dijawab dulu Pak, silahkan. Memang ini juga masalah klasik yang terjadi ya, jadi komunikasi pemerintah pusat dan daerah, beberapa kota di daerah ini aplikasinya berbeda-beda. Dari pemerintah pusat sudah dikeluarkan PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak.
Dari pajak kita, Bapak Ibu ketahui mungkin mahasiswa yang belum tahu bahwa pajak hotel itu adalah pajaknya masuknya ke pajak daerah ya. Pajak hotel itu masuknya ke pajak dari kabupaten atau kota, bukan pajak ke pemerintah pusat seperti PPN. Nah, di relaksasi pajak kemarin PMK itu salah satunya adalah untuk ditunda pembayaran untuk pajak hotelnya, atau malah ada ya, kalau nggak salah tidak dipungut ya, tidak dipungut. Namun yang terjadi beberapa daerah tidak kompak nih di Indonesia. Ada satu provinsi, satu kotanya, wali kotanya berani mengeluarkan untuk menghapus pajak hotel, tapi daerah lain karena mungkin dia PAD-nya bergantung sama hotel dan restoran, dia tetap kenakan gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama untuk pajak hotel itu karena ini PAD, jadi lebih korelasinya dengan pemerintah daerah, itu yang terjadi ya. Terus yang kedua, ada lagi relaksasi dari PMK itu adalah yang untuk yang pendapatan tidak kena pajak ya, kemarin itu kan kalau nggak salah, saya harus baca lagi, sekitar yang pendapatan setahunnya itu kurang lebih sekitar 200 sekian juta, saya lupa, saya harus update-nya. Jadi dari itu tidak dikenakan pajak. Nah, kemarin tuh kebetulan di tempat saya itu dengan melakukan ini juga tidak mudah, kita harus ketemu dengan KPP, KPP merasa petunjuk teknisnya belum ada, kita yang ngasihin feeding ke dia, ini Pak PMK-nya tolong Bapak sosialisasikan. Oh ternyata industri hotel baru masuk ke dalam industri yang dikecualikan, maksudnya yang boleh di waive pajaknya ya gitu. Nah akhirnya ya alhamdulillah kemarin kita baru dapat restitusi ya, mungkin pengurangan pajak untuk PPh 21 terutama. Jadi karyawan yang penghasilannya di bawah 200 juta setahun dia kena 0% ya itu pajaknya. Jadi itu advantage atau keuntungan atau bantuan manfaat bagi para karyawan ya, para karyawan hotel. Gitu Linda, mungkin Pak siapa tadi nanya? Baik Pak, terima kasih Pak. Tadi dari Pak Budi. Tadi dari Pak Budi Kuncoro. Sudah jelas terjawab ya Pak Budi Kuncoro. Selanjutnya ada pertanyaan juga Pak. Ya. Dari Pak Sugeng. Sugeng. Dari Pak Sugeng, iya. Pak Sugeng bertanya, Pak Dino, di masa pandemik ini, bencana nasional non-alam, apakah regulasi dari Denpankar masih tetap berlaku apabila hotel melakukan PHK sepihak? Bagaimana dengan hak-hak karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang masih berlaku? Terima kasih. Ya, masalah ini memang masalah yang sangat berat ya bagi para GM. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kapal harus terus berlayar, tapi kayaknya nggak mampu menahan semua penumpang yang bisa ikut menyeberang. Jadi kan mau nggak mau mungkin ada satu atau dua beberapa yang dengan sangat menyesal harus diselesaikan atau tidak diperpanjang kontraknya. Ini sih dari pengalaman pribadi ya, waktu kemarin kami mengurus ke kantor Menaker, memang ada kan terakhir itu memang ada beberapa stimulus juga dari Menaker ya Pak Sugeng, peraturan bahwa mulai dari pemberian THR ya, terus sampai terakhir yang pemutusan hubungan kerja ya. Kalau secara undang-undang kan memang harus aturannya kan memang ada prosesnya ya untuk nyampe ke PHK itu, nanti ada sidang perselisihan hubungan industri dan itu memakan waktu, memakan biaya dan sebagainya gitu. Beberapa hotel chain saya lihat itu akhirnya melakukan pendekatan secara pribadi gitu Pak, head to head gitu ya dengan karyawannya, dan ini mungkin sudah disepakati juga sama owner dan operatornya. Di satu sisi memang si hotel sudah tidak mampu lagi secara cash flow gitu loh. Di sisi lain ada satu aturan yang kalau ngikutin semua, akhirnya ini semuanya gitu bubar semuanya gitu loh. Ngikutin aturan itu, akhirnya dia dibikin suatu pendekatan persuasif ya ke masing-masing karyawan bahwa kondisinya memang perusahaan hanya mampu misalnya yang harusnya aturannya 2 kali PMTK atau gimana, ternyata hanya mampu 1 bulan atau hanya
tergantung dari kemampuan masing-masing hotelnya gitu ya, Pak Sugeng ya. Nah, ini yang menjadi dasar kemarin itu karena memang kembali ke kondisi keuangan perusahaan gitu. Kalau mengikuti dari aturan yang itu memang sudah ada aturan bakunya ya. Kita harus mengikuti pemutusan hubungan kerja itu ada step-stepnya, nilainya berapa dan sebagainya. Tapi ini kondisinya kan dibilang force major saat ini belum termasuk kategori force major ya. Kalau di bidang keuangan tuh force major kalau memang pemerintah sudah bilang force major. Makanya Bang, kemarin kalau udah force major tuh paling enak semuanya Bang bisa langsung restrukturisasi hutang tuh bisa segera karena kemarin tidak langsung force major jadi ada step-step yang harus dilaluinya agar relatif lebih panjang gitu loh. Kurang lebih seperti itu Pak Sugeng, mungkin kurang lebihnya ya saya harus pelajari lagi lebih detail untuk aturannya ya karena memang dalam kondisi sekarang ada dua kondisi yang antagonis. Di satu sisi cash flow kita dan sisi lain aturan. Nah pendekatannya mungkin ya adalah musyawarah supaya dapat di tengah nih Pak, supaya dua-duanya dapat apply. Gitu. Kurang lebih seperti itu gimana Pak Sugeng? Oke, Pak Sugeng sudah terjawab. Baik. Sisa satu pertanyaan lagi ya, karena tadi mengingat sudah 2 pertanyaan dan waktunya tinggal beberapa menit lagi. Oke, saya cari dulu pertanyaannya. Mungkin dari Ibu Dia Ayu yang sudah bertanya terlebih dahulu. Ibu Dia bertanya tentang dalam kondisi seperti ini bagaimana caranya untuk memulihkan okupansi hotel dan apakah pajaknya bisa terpenuhi dalam situasi seperti ini? Silakan Pak Dino. Ibu kan prinsipnya kalau pajak itu setiap ada penjualan, pajak itu langsung applied ya. Jadi sebenarnya kan pajak itu adalah yang dibayar oleh tamu, dititipin ke kita untuk disetor ya. Jadi ya kalau ada revenue berarti ada pajaknya ya. Nah cuman kan nanti kembali Bapak Ibu, mungkin dari asosiasi HGMA bisa lobby dengan kepala Dispenda daerahnya masing-masing gitu, apakah bisa dilakukan semacam cicilan. Kalau untuk menghilangkan nggak bisa ya, karena ini kan keputusannya sudah inkrah ya, jadi tetap atas penjualan itu dikenakan yang namanya beban pajak gitu ya. Kalau merubah undang-undang kan itu prosesnya panjang gitu ya, dibutuhkan pergub, perwali, apalagi lah gitu, gubernur, perwali dan sebagainya. Jadi mungkin yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan lobby atau gimana caranya agar bisa dicicil mungkin ya Bapak Ibu, tapi tidak menghilangkan kewajibannya karena Bapak Ibu kan sudah menarik pajaknya. Sebenarnya hutang pajaknya sudah tercatat gitu. Cuman waktu cash flow-nya mungkin dipakai dulu atau memang duitnya masih berbentuk AR, belum tertagih. Nah itu minta tolong ke si kepala dispendanya untuk dilakukan nyicil atau reschedule. Kurang lebih seperti itu, Linda. Baik, sudah jelas Ibu Dia Ayu. Terima kasih banyak Pak Dino yang telah berbagi ilmu yang luar biasa, tentunya sangat bermanfaat bagi para hotelier di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta webinar. Tidak terasa waktu kita telah selesai. Sudah 1 jam kita melaksanakan webinar ini. Mungkin Pak Arya, saya kembalikan kepada Pak Arya. Apakah Pak Arya masih bergabung dengan kita? Siap. Silakan Pak Arya, ya. Pak Ketum kita di hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi pemaparan dari Pak Dino begitu luar biasa. Didampingi oleh Ibu Linda. Pertanyaan banyak sekali Bapak Ibu yang belum terjawab pertanyaannya boleh dihubungi ke kami. Ada list ketika daftar, ada nomornya Pak Yoko, boleh di WA, nanti kita akan koordinasikan dengan Pak Dino untuk bisa memberikan jawaban-jawaban yang ada. Demikian karena time limit, waktu yang ada begitu cepat berjalan, jadi minta maaf sekali lagi atas keterbatasan waktu yang ada. Terima kasih begitu antusias yang masuk untuk join pada webinar hari ini. Bagi teman-teman, kembali saya ulangi, silahkan buka di YouTube untuk recording yang ada. Terima kasih banyak.
Selamat siang. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih banyak Pak Dino, Pak Arya. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dino. Terima kasih. Terima kasih Pak Dino. Terima kasih Pak Dino. Terima kasih semuanya. Thank you. Bantu Semuanya. Terima kasih Pak Dino. Salam Rizia Pak Dino. Terima kasih. Thank you. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kondisi. Pak Dino. Terima kasih Pak Dino. Terima kasih. Terima kasih Pak Dino. Terima kasih Pak Dino. Terima kasih Pak Dino. Sehat selalu untuk Pak Dino ya. Terima kasih Pak. Dino, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Thank you Pak. Terima kasih Pak Dino. Terima kasih Pak.